Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah mawaqat illa farjallah. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfadh wa ijatna ratalatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saudara yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan taufik hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali, dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita selaku hamba Allah untuk terus mengabdi dan terus berdedikasi untuk agama nusa dan bangsa. Saudara yang saya muliakan, ada nasihat mulia dari seorang ahli sufi, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, yang dimuat keterangan ini dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati 'Allamil Qulub. Beliau katakan bahwa ada 4 penyebab orang itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan arba'un tarfa'ul abda ila a'la darajat. Ada 4 yang menyebabkan orang itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ila a'la darajat, ke derajat yang paling mulia. Wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. Meskipun orang itu secara keilmuan sangat tidak memadai, ilmunya biasa-biasa, tidak terlalu pintar, tidak terlalu alim, biasa-biasa saja keilmuannya. Wa amaluh, atau amal perbuatannya biasa-biasa saja, tidak terlalu wah, tidak terlalu tinggi amal ibadahnya, dia biasa. Tapi dia memiliki 4 hal itu yang menyebabkan dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, penyebab Allah Subhanahu wa taala angkat derajat seseorang ke derajat yang mulia adalah pertama, dia memiliki sifat al-hilm, sabar. Orang yang sabar adalah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara keilmuan dia biasa saja, secara amaliyah dia biasa saja, tapi dia memiliki sikap sabar. Sikap sabar terhadap segala musibah dan malapetaka yang Allah berikan kepada dia. Dia sabar menerima itu. Maka itulah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah SWT, disebabkan karena kesabarannya di dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan rintangan itu. Yang kedua adalah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Amaliyah yang menyebabkan orang itu terangkat derajatnya ke derajat yang mulia di sisi Allah SWT adalah at-tawadhu. Tawadhu, rendah hati, tidak congkak, tidak sombong. Orang yang tidak sombong, orang yang tidak congkak, orang yang selalu rendah hati, itu yang menyebabkan dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis dia pintar, tapi karena dia sombong, Allah laknat dia. Maka orang yang sombong, sesungguhnya dia adalah sedang memakai sifat Allah yang maha sombong. Maka langsung orang itu direntahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawadhu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassahau, yang ketiga adalah karena dia memiliki jiwa derma, mau berbagi, kedermawanan sosial dia miliki. Ya, melihat orang tidak mampu, dia berbagi semampunya sesuai dengan kapasitasnya. Orang itu dengan sikap dan watak kedermawanannya itu yang menyebabkan dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat, wa husnul khuluq, oleh yang memiliki akhlak yang mulia, etika moral yang baik. Maka orang yang memiliki etika moral yang baik, dia pasti dihormati, disegani oleh orang dimanapun dia berada. Itu contoh konkret Allah angkat derajat orang yang memiliki akhlak yang mulia ke derajat yang mulia. Ada sebagian ulama mengatakan martafa amanir tafa, tidaklah orang itu terangkat, orang yang memiliki derajat yang tinggi itu martafa amanir tafa, tidaklah orang itu terangkat kemuliaannya karena dia memang mulia. Dengan apa? Bikas terarti sholatin, bukan dia terangkat kemuliaannya karena dia banyak sholat. Sholat sunat yang banyak sekali, sampai jidatnya hitam saking seringnya sholat. Wala saumin, atau juga karena dia bukan karena banyak puasa sunatnya tiap hari, tidak pernah luput untuk sholat puasa sunat saking banyaknya. Wala mujahadatin, atau karena dia bukan karena sebab banyak ijtihad mujahadah kesungguhannya dalam melaksanakan amal-amal kebaikan. Wa innama bil khuluqil hasan,
Sesungguhnya orang itu diangkat derajatnya ke derajat yang mulia. Bukan karena sholatnya banyak, bukan karena puasanya banyak, bukan karena mujahadahnya yang banyak, tapi karena akhlaknya yang mulia. Saudara-saudara rahimakumullah, itu penjelasan dari Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Bahkan menyitir ya pendapat Imam Ghazali mengutip hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang mendapatkan derajat wali abdal itu, ya, orang yang mendapatkan predikat wali abdal itu, inna abdala ummati la yadkhulunal jannata bikasrati sholatin wala siyamin, bahwa orang umatku yang mendapat gelar abdal itu, mereka tidak akan masuk surga karena dengan sebab sholatnya banyak atau puasanya banyak, tapi bal bisalamatis sudur, hatinya selamat, hatinya tidak pernah riya, sum'ah, takabur. Washawatin nufus, jiwanya yang selalu derma, selalu berbagi empati sosial dengan siapapun. Warahmah bikulli muslimin, kemudian dia menyebarkan kasih sayang kepada setiap orang. Jadi resep wali abdal itu dalam penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pertama salamatis sudur, hati, jiwa, dada yang selamat dari segala penyakit hati. Kemudian kedua sakhawatin nufus, jiwa, raga yang mau berderma kepada orang lain. Kemudian terakhir ar-rahmah bikulli muslim, memiliki jiwa kasih sayang pada setiap orang. Saudara, itulah 4 penyebab orang itu diangkat derajatnya oleh Allah SWT ke derajat yang mulia. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkan 4 kemuliaan itu. Amin. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.